Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah dari Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Purwokerto. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini tuh kan kita harus bisa merancang struktur HTML yang semantik dan valid. Terus mahasiswa dapat mengelola gaya antarmuka menggunakan CSS inline, internal maupun eksternal. Terus yang ketiga, mahasiswa dapat menggunakan JavaScript untuk manipulasi doang, validasi form, manipulasi data tabel, dan interaksi UI sesuai dengan kreativitas masing-masing. Oke, di sini kan saya sudah membuat programnya ya. Oh ya, sebelum membuat program, ingat alurnya itu harus jelas. Kita harus punya alur ya. Nih, seperti ini. Di panduan kita disuruh membuat sebuah folder, di mana folder itu bernama Sita Praktik. Intinya Sita lah ya. Di situ itu terdapat berbagai macam file, ada index HTML, dashboard HTML, tracking HTML, stok HTML, terus ada CSS dan JS. Serta ini ada aset, ini adalah optional, ini adalah logo UT ya. Yang pertama kita buat folder dulu. Di sini saya sudah membuat folder. Di sini ada Sita App. Aku menggunakan Sita App ya. Kalian bisa menggunakan nama folder apa aja. Yang penting ada Sitanya lah ya. Nih, ini semua udah ada file dan folder lagi. Di sini ada JS, folder JS ada. Ini semuanya ada. Nah, kebetulan saya sudah membuat programnya di sini ya. Di sini saya membuat program untuk indeks HTML. Saya menggunakan nama filenya yaitu login HTML. Di sini kita bisa lihat di sini adalah halaman login ya. Di sini ada title login Sita. Ini adalah judulnya, judul yang akan ditampilkan di website ya tentunya. Jadi ini nanti langsung aja ya kita jalanin ya. Kita klik kanan, kita open with live server. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita login tuh, nah, akan muncul seperti ini. Ini kan tadi titlenya login Sita. Terus kita misal masukin email kita ya. Passwordnya apa aja deh. Nah, login. Nah, karena tadi saya belum bisa, maksudnya belum mengatur, membuat otaknya. Jadi ini masih belum bisa. Email atau password Anda salah. Oke. Kalau misalkan itu kita bisa lupa password. Nah, ini tampilannya seperti ini. Silakan hubungi admin. Nah, kalau misalkan belum punya akunnya, kita bisa klik daftar. Sedangkan di sini fitur pendaftaran belum tersedia. Ini adalah perintah kita sendiri, manual ya. Oke, kita kembali. Seperti ini. Ini adalah gambaran. Ini adalah gambaran tampilan untuk login. Nah, setelah kalau kalian sudah masuk websitenya, akan ditampilkan sebuah dashboard. Dashboard ini tuh sebuah menu-menu lagi. Nih, aku contohin. Di sini aku udah buat ya. Ini dashboard yang sudah saya buat. Di sini tertera selamat siang. Ini ada logo UT-nya juga. Ini adalah menu-menu, ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, serta histori transaksi. Untuk 3 ini sudah saya edit, dimana kita kalau misalkan klik informasi bahan ajar, maka akan muncul apa, tracking apa, laporan apa gitu. Tapi untuk ini cuma ditampilkan monitoring sama reka bahan ajar saja. Untuk history belum ada pengarahan. Oke ya. Jadi di sini itu kan ada judulnya dashboard. Nah, nanti ada kelasnya masing-masing. Ini tadi ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan monitoring progress. Ini kan monitoring progress sama reka bahan ajar sudah ada di laporan ya. Terus history transaksi. Ini cuma tampilannya aja karena di sini fokus untuk front end-nya aja. Belum main di back end. Kalau udah main di back end, maka untuk fungsi dari bottom akan secara langsung bekerja karena ini cuma tampilannya aja. Jadi mau tidak mau ya cuma tampilannya aja teman-teman, seperti itu. Itu tadi dashboard ya. Kemudian ada tracking di sini. Kita coba ini kan jalanin. Oke. Setelah kita lihat di sini ada tracking pengiriman. Ini contoh aja ya. Misalkan kita mau menelusuri, kita lagi pesen bahan ajar nih. Bahan ajar berapa lah ya namanya, acak.
Oke, di sini ternyata sudah ada nih, udah muncul tracking pengiriman. Ini nama sudah sesuai prodi. Nih tujuannya Brebes, karena di sini saya menuliskannya yaitu Ekspedisi Pos Indonesia. Jadi di sini muncul Pos Indonesia, pengiriman tanggal 1 Mei, jenisnya reguler ya. Total membayarnya 300.000. Di sini nanti ada kayak semacam proses pengirimannya ya, seperti itu. Nah, ini cuma tampilan ya teman-teman. Nah, untuk stok, ini stoknya itu seperti ini. Tuh. Teman ajar. Ini judul ya. Ini apa namanya? Tabel. Dan di sini kelasnya di sini. Ada stok kode, kategori, edisi, harga. Langsung aja kita jalanin kodenya. Nah, hasilnya seperti ini. Stok bahan ajar. Ini adalah nama bukunya teman-teman. Ya, bukan ini nama mata kuliahnya ya. Metode penelitian, data mining, ini. Ini buku, nama buku, sorry. Dan ini stoknya segini, kodenya ini, kategorinya BMP, edisinya segini, harganya segini, seperti itu. Dan ini kita bisa nambahin sendiri. Kalau misalnya kalian mau nambahin ya sok silahkan, bisa ya, seperti itu di sini. Nah, habis itu setelah ini HTML-nya selesai, kita lanjut ke bagian style CSS. Ini adalah banyak banget. Ini adalah apanya ya? Desain tampilannya. Kalau misalkan tampilan doang, HTML-nya doang, itu kayak apa ya, hitam dan putih, nggak ada warnanya. Gimana caranya ada warnanya ya? Karena kita menuliskan CSS. Ya, ini ada body, background, layout, segala macam. Ini ada color, marginnya berapa, tuh, input. Ini tuh ada prosesnya sendiri-sendiri ya. Ini untuk button itu kan apa namanya ya? Button itu apa ya? Kayak kolom tapi bisa diklik gitu. Ya, yang bisa diklik. Kalau kalian tahu lah pasti ya. Oke, ini banyak banget. Dan ini adalah pengaturan untuk table, teman-teman. Table ini ya tadi tabel. Tabel yang mana? Tabel yang ini. Tabel yang ini. Oke. Dan ini hasil tracking. Hasil tracking itu yang tadi. Yang tadi itu. Titik, step, garis aktif. Itu yang tadi. Yang ini. Hasil tracking ini. Kenapa tampilannya bisa kayak gini? Ya, kita setting di sini. CSS. Seperti itu. Oke. Nah, setelah itu di sini ada folder yang namanya JavaScript. JavaScript ini yaitu kayak otaknya yang main gitu di website ini. Jadi kalau misalkan ini tuh ada dua file, yang pertama ada scriptnya dan ada datanya. Kalau data itu data yang akan kita akumulasikan di website kita. Di sini kan saya sudah apa tadi namanya? Memasukkan datanya, data buku ya. Ini sesuai dengan buku yang saya punya. Di sini kan ada nama buku, metode penelitian, data mining, arsitektur dan perencanaan sistem enterprise, etika profesi, dasar infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi perencanaan, pemrograman berbasis web, analisis dan visualisasi data, analisis dan perencanaan sistem, seperti itu. Ini adalah datanya. Kenapa cuma data ini? Karena mungkin masih sederhana ya, belum yang kompleks karena masih tugas 1 ya. Dan di sini ada skripnya. Ini yang agak panjang karena di sini adalah otaknya. Kenapa bisa langsung muncul ini? Kalau kita klik login, perintahnya ini. Lalu kalau kita klik lupa password, perintahnya ini. Itu ada di sini. Otaknya itu ada di skrip JavaScript ini. Ya. Di sini adalah perintah untuk login. Jadi kalau misalkan login, ada email, ada password gitu kan. Setelah kita masukkan, ternyata email atau password yang Anda masukkan salah, yang kayak tadi. Nah, kalau yang ini itu ada di mana tadi? Modal. Jadi kayak misalkan tadi misal lupa password. Nah, nanti silakan hubungi admin. Nah, kalau tadi klik daftar, karena belum punya akun, nanti fitur pendaftaran belum tersedia. Ini tuh
karena belum diatur juga lagi ya, jadi cuma seperti ini aja gitu. Nah, ini ada ucapan teman-teman, greeting. Di sini tuh tadi yang sebelumnya di dashboard. Nah, ini kan ada menu dashboard. Di sini ada selamat siang, selamat pagi. Ini sesuai jamnya nanti ya, otomatis. Nah, di sini sudah nih terangannya. Kurang dari jam 12 berarti selamat pagi. Kurang dari jam 6 siang, 6 sore itu selamat siang. Nah, seperti itu. Selebihnya selamat malam. Nah, untuk tracking ini agak panjang karena emang ya emang seperti itu, segitu ya. Sorry. Nah, sampai sini. Ini hasil yang tadi saya masukkan adalah seperti ini hasilnya. Nah, setelah itu, ini ada perintah yang di tabel. Function-nya ya. Ini tabelnya. Tabel ini adalah tabel yang di bahan ajar. Stok bahan ajar ini. Kenapa bisa tampilannya begini? Karena di sini. Mana sih? Ya, karena di sini lah ya. Ada nama, stok kode, kategori, edisi, harga, seperti itu. Nah, oke, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau kita langsung jalankan semuanya gimana? Nah, tadi kan udah menu login tuh. Menu login kita jalanin. Kita coba ulang ya. Pakai email password apa aja karena kita belum. Nah, kalau login pasti salah karena tadi perintahnya seperti itu. Karena nggak sesuai juga. Lupa password, nanti silakan hubungi admin. Nah, ini otaknya itu ada di JavaScript ya. Daftar. Nah, ini seperti ini tampilannya, seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi habis login apa, ada dashboard ya. Nah, kita bakal jelasin di sini hasilnya. Sorry. Di sini tampilannya seperti ini. Kalau kita klik informasi bahan ajar, ini akan muncul stok bahan ajar, nama buku, stok, kode, kategori, edisi, dan harga itu ada. Di sini bisa kalian tambahin. Ini adalah khusus admin yang bisa gitu ya. Oke. Setelah itu kita kembali dulu. Kita coba lihat di tracking pengiriman. Nah, tuh. Kita harus mencari nomor delivery ordernya berapa. Kalau misalkan ini karena asal ya. Nah, kita cari. Nah, tuh muncul tracking pengiriman, nama, prodi, pengirimnya, tujuannya, ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, total pembayaran. Nanti di situ sudah tertera paket kita sudah dikirim lewat mana, paket kita sedang perjalanan, seperti itu. Sorry. Nah, untuk laporan ini karena belum disuruh yang gimana-gimana ya, jadi kita cuma dikasih pilihan monitoring apa namanya ya. Jadi subclass, ada kelas laporan ini, ada subclass lagi namanya monitoring progress TO dan rekap bahan ajar seperti itu. Dan sisanya itu history transaksi juga belum diakses juga. Ini sudah selamat malam, tadi selamat siang kan karena tadi jamnya itu menunjukkan pukul kurang dari 18.00. Jadi selamat siang. Nah, sekarang karena sudah 18 lebih akan menjadi selamat malam. Seperti itu, teman-teman. Mungkin sekian saja pengerjaan tugas 1 pemrograman berbasis web dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.